Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dulu pimpin doanya ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selamat pagi semua. Baik, Bu. Apa kabar? Baik, Bu. Apa kabar Ferdi? Baik, Bu. Baik. Oke, alhamdulillah kalau baik. Oke, nah adakah teman kalian yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Siapa aja namanya? Alwin, Hasanul. Berarti cuma 2 orang ya. Alwin sama Hasanul, yang lainnya berarti hadir semua. Oke, terima kasih kepada yang hadir setiap hari dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Oke, sebelum kita memasuki materi, Ibu mau bertanya sama kalian, apa materi kita pada hari Rabu kemarin? Pembangunan ekonomi. Jadi materi kita pada hari Rabu kemarin adalah tentang pembangunan ekonomi. Sekarang adalah lanjutan dari materi kita, yaitu tentang permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang dan cara mengatasinya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau bertanya kepada kalian tentang materi kita pada hari Rabu kemarin, Nak. Yaitu tentang pembangunan ekonomi kan? Oke, siapa yang masih ingat tentang pembangunan ekonomi itu apa? Oke, silakan berdiri. Baiklah, pembangunan ekonomi adalah upaya peningkatan produksi barang dan jasa yang meningkat secara bertahap untuk menjadi lebih baik lagi. Gimana tadi? Pembangunan ekonomi adalah adalah proses peningkatan produksi barang dan jasa yang meningkat secara bertahap dan menjadi lebih baik lagi. Oke, coba berikan tepuk tangannya. Siapa yang dapat menyampaikan apa saja indikator-indikator keberhasilan pembangunan ekonomi? Oke, silakan. Coba suaranya kuatkan dulu, Nak. Indikator moneter, non-moneter, dan campuran. Indikator moneter, indikator non-moneter, sama indikator campuran. Oke, di situ ada 3 indikator ya, Nak. Yang dapat memberikan contoh indikator moneter, siapa yang bisa? Oke, silakan. Contoh indikator moneter ada 2, yaitu pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Contoh apanya? Contoh indikator non-moneter, siapa yang bisa? Oke, silakan Aswin. Tarif masyarakat yang semakin meningkat. Taraf hidup masyarakat yang semakin meningkat. Oke, berikan tepuk tangan sama si Aswin dulu. Semangat kali si Aswin. Oke, pertanyaan terakhir. Siapa yang dapat menyampaikan contoh indikator campurannya, Nak? Indikator campurannya. Siapa? Yahya. Oke, silakan Yahya. Berdiri Yahya. Apa? Susenas. Susenas inti dan indeks pembangunan manusia. Oke, coba berikan tepuk tangan sama Yahya. Oke, berarti ada 3 indikator ya, Nak. Indikator moneter, non-moneter, sama campuran. Oke, kita lanjut ya. Tujuan pembelajaran kita ya, mengenai kalau kompetensi dasarnya masih sama seperti yang hari Rabu kemarin. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menganalisis permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Apa saja nanti permasalahannya, Nak? Di sini nanti akan kita bahas. Kemudian memecahkan permasalahan tersebut. Kenapa pengangguran, salah satu contohnya nanti baratnya pengangguran. Kenapa pengangguran ini bisa menjadi salah satu permasalahan pembangunan. Itu nanti kalian pecahkan, berikan solusinya. Kemudian yang ketiga, menyajikan. Setelah nanti kalian menjawab LKPD-nya, kalian akan maju ke depan mempresentasikan ataupun menyajikan hasil diskusi kalian. Oke, silakan amati gambar berikut ini.
Apa yang Anda amati? Apa yang Anda lihat di gambar tersebut? Hah? Pembangunan gedung. Coba amati dulu ya. Manap, amati dulu. Ferdi. Bagaimana menurut kalian itu gambar itu, Nak? Apakah gambar itu kan kalau kita lihat adalah berupa gedung yang sedang dibangun. Kalau kita analisis, kalau kita identifikasi, gedung itu ada nggak kendalanya, Nak? Atau berhenti atau masih tetap berjalan pembangunannya? Berhenti pembangunannya. Kenapa bisa berhenti pembangunannya itu? Kekurangan dana. Oke, kita kaitkan dengan materi kita ya, tentang permasalahan pembangunan ekonomi. Kalau kita kaitkan dengan permasalahan yang dirasakan oleh pemilik gedung ini dalam membangun gedungnya, kita kaitkan ke dalam pembangunan ekonomi di Indonesia atau di negara-negara berkembang, ada nggak hubungannya? Ibu tanya dulu sama kalian. Sebelum kita masuk ke permasalahan pembangunan, siapa yang dapat menyampaikan apa itu permasalahan? Masalah. Apa itu masalah, Nak? Masalah. Hah? Kendala. Yang lain? Hah? Hambatan. Yang lain? Ada? Selain kendala dan hambatan. Ada, Nak? Di kelas 11 kan udah pernah Ibu jelaskan masalah itu apa? Hah? Konflik. Berarti ini ada konfliknya dong dengan pembangunan. Iya kan? Ada konflik antara si pemilik bangunan ini dengan bangunannya. Ada yang bisa? Masalah. Problem atau kendala. Yang lain, Nak? Ada? Jadi masalah itu adalah sesuatu yang kita harapkan atau sesuatu yang kita inginkan akan tetapi tidak sesuai dengan yang terjadi atau kenyataannya, Nak. Berarti permasalahan atau masalah itu adalah adanya ketidaksesuaian antara harapan kita ataupun antara keinginan kita dengan kenyataan yang ada. Salah satu contohnya, kalau kita analisis dari gambar ini, mungkin pemilik gedung ini adalah dia tidak ingin ada kendala terhadap pembangunannya. Akan tetapi kenyataannya ada nggak kendalanya? Pembangunan ini tidak dapat berjalan dengan lancar. Kalau kita kaitkan ke materi kita tentang permasalahan pembangunan ekonomi, mungkin setiap negara pasti menginginkan pembangunan negaranya itu berjalan lancar. Akan tetapi ada saja kendala-kendala yang menghambat pembangunan ekonomi di suatu negara tersebut, Nak. Dapat dipahami? Oke. Kalian amati video berikut. Bisa dilihat dari ketiga gambar ini, apa yang kalian pikirkan? Iya, yang pertama dan yang kedua ada perbedaan yang tampak sangat berbeda. Terlalu kuat ya? Yang satunya rapi dan yang satunya pun rapi. Dan yang ketiga adalah gambar orang yang dua-duanya bekerja, tapi mereka berbeda. Yang satu tenaga ahli, yang satu bukan tenaga ahli. Kamu tahu nggak, kalau negara berpenghasilan menengah itu susah banget buat naik kelas di negara maju. Di Asia Tenggara aja nih, satu-satunya negara yang bisa dibilang sebagai negara maju cuma Singapura aja. Kebanyakan negara di Asia Tenggara, Amerika Latin, dan Timur Tengah terjebak dalam status negara berkembang selama 50 tahun tanpa bisa naik status jadi negara maju. Indonesia sendiri sejak tahun 2005 dapat status negara menengah, dan sampai sekarang statusnya itu masih naik turun gitu antara menengah ke atas atau menengah ke bawah. Emang apa sih penyebab negara menengah susah banget buat jadi negara maju?
Kenapa ya kebanyakan negara tuh nggak bisa nembus batas di negara lain? Bisa kita lihat di sini ada faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah faktor ekonomi dan yang kedua adalah faktor non-ekonomi. Faktor ekonomi terdiri atas satu, perubahan teknologi. Bisa kita lihat dari gambar dari kerbau. Karena perubahan teknologi berubah menjadi traktor. Yang kedua adalah sumber daya alam dan yang ketiga adalah akumulasi modal yang dapat berupa mesin, perlengkapan, serta fasilitas. Yang kedua ada faktor non-ekonomi. Non-ekonomi yang pertama ada sumber daya manusia dan yang kedua adalah politik. Masalah-masalah pembangunan ekonomi yang terjadi di Indonesia, yang pertama kemiskinan, kedua pengangguran, ketiga ketimpangan pendapatan, yang keempat tingginya pertumbuhan penduduk. Masalah-masalah pembangunan ekonomi di Indonesia kita ambil contoh Provinsi Lampung. Yang pertama terlihat dari segi kemiskinan. Kemiskinan di Provinsi Lampung memang menurun tetapi melambat. Kita bisa melihat di sampingnya ada grafik kemiskinan yang terus menurun tetapi tidak terlalu signifikan. Yang kedua dari segi pengangguran bisa kita lihat di tabel data yang diambil dari BPS Lampung. Terlihat bahwa 15 kabupaten yang ada di Lampung yang mana rata-ratanya dapat terlihat bahwa 2019 hingga 2021 Provinsi Lampung tingkat pengangguran Dari 2019 ke 2020 pengangguran meningkat ya kan, Nak? 3 hingga 4,69. Yang ketiga dari segi ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan yaitu yang paling tinggi dicapai di Bandar Lampung untuk pendapatannya dan yang terendah adalah di Lampung Barat. Untuk wilayah kita sendiri Kabupaten Tanggamus itu termasuk nomor 2 dari bawah untuk segi pendapatan yang rendah. Keempat, terlihat dari pertumbuhan penduduk. Bisa dilihat dari grafik di samping yang diambil dari BPS Lampung bahwa dalam 10 tahun terakhir pertumbuhan penduduk di Lampung meningkat mencapai 1,65%. Yang mana artinya pertumbuhan penduduk terus meningkat termasuk di wilayah Lampung sendiri. Bagaimana sih cara mengatasi masalah-masalah pembangunan ekonomi? Oke, sampai di sini ya, Nak. Bisa dipahami kan? Apa saja permasalahannya? Bisa? Oke, sebelum kita membagi kelompoknya, berdasarkan yang telah Anda amati, ada berapa macam permasalahan? Berapa? 5. Oke, apa poin pertama? Apa? Kemiskinan. Terus yang kedua? Pengangguran. Yang ketiga? Tingkat inflasi yang tinggi. 4. Ketimpangan pendapatan. Yang kelima? Kerusakan sumber daya alam. Oke, itu ya, Nak. Poin-poin apanya? Permasalahan pembangunan ekonomi. Jadi silakan Anda bentuk kelompoknya sesuai dengan kelompok kalian sebelumnya, Nak. Kelompok pertama Silpi, Eni, Desi, Abdul, sama Farhan. Sini kelompok pertama ya. Kelompok pertama 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok kedua Fitri, Yahya, Dina, Hakim, Ririn. Ketiga Aswin, Desi, Suci, Alwin, sama Pina Afrianti. Pina Afrianti masuk ke dalam kelompok 3. Kelompok 4 Pinta Baiti, Jamila, Anggina, Alwi, dan Rini. Kelompok 5 Pina Anggraini, Ihsan, Ferdi, dan Dia Puji. Yufi ada? Masuk kelompok 5 ya, Nak. Bentuk geser bangkunya, jangan digeser, mejanya diangkat.
Siapa? Jainuddin masuk ke dalam kelompok 4. Diangkat nak, jangan digeser. Oke, kelompok 1 mana? 2. Kelompok 2-nya mana? 3. Kelompok 3-nya kok kayak gitu? Kelompok 4. 4 mana 4? Mananya kelompok 4 ini? Kelompok 5. Oke, silakan 1 per kelompok maju ke depan, nak. 1 per kelompok silakan maju ke depan. Satu per kelompok silakan maju ke depan. Silakan ambil bagian LKPD Anda. Oke, silakan. Kelompok 1 membahas apa? Inflasi yang tinggi. Hah? Inflasi yang tinggi, Bu. Inflasi yang tinggi. Oke, silakan kembali ke tempatmu. Silakan kembali ke tempatnya. Kelompok 1 mengenai apa, nak? Tingkat inflasi yang tinggi, Bu. Kelompok 2 membahas apa? Kemiskinan. 3 membahas pengangguran. 4 berarti kalian mengenai kerusakan sumber daya alam. Oke, silakan kerjakan ya. Silakan Anda amati terlebih dahulu gambar yang ada di dalam LKPD Anda, nak. Amati gambarnya. Udah semua? Aman? LKPD-nya bisa Anda pahami? Ada pertanyaan? Kelompok 4 ada pertanyaan? Oke, silakan. Bukunya dibaca, nak, biar dapat jawabannya. Aman? Kalau ada kendalanya sampaikan, nak. Kalian siapa lagi kelompoknya nih? Oh, sini aja. Kalau kurang paham, tanyakan aja. Ini paham kan inflasinya? Ya, Bu, sekarang kan dulu, Bu, tahun 2000 banyak pembeli barang. Heeh. Sekarang, Bu, makin sedikit kebutuhan ini karena tidak sanggup membelinya karena kenaikan harga barang tersebut. Kenaikan harga barang. Sementara uang yang kita miliki tetap, ya kan? Dulu kita bisa membeli banyak barang dengan uang 100.000. Kalau sekarang dengan uang 100.000 bisa nggak kita membeli banyak lagi? Nggak bisa karena kenaikan harga yang tadi. Di sana.
Yang lain cari jawaban yang lain. Cari apa faktornya. Kalau di gambar itu apa yang Anda lihat? Banyaknya pengangguran ibu. Pengangguran yang sedang mencari pekerjaan. Jelaskan nanti kenapa pengangguran itu bisa menjadi salah satu permasalahan pembangunan ekonomi. Apa yang kalian lihat di gambar itu? Pendidikan yang rendah, kenapa rendah? Fasilitasnya Ya, berarti kualitas pendidikannya rendah. Bisa kita katakan kalau di kota mereka sudah canggih sekali kan, sehingga tentang pendidikan mereka udah bisa dikatakan lebih pintar-pintar dibandingkan di kampung. Karena kalau di kampung fasilitasnya kurang memadai. Kita lihat dari gambar itu, dari sekolahnya, dari kelasnya aja. Macam apa kan? Macam apa kalau kita bahasa kita di sini? Gubuk-gubuk kan? Kalau gambar keduanya apa? Kurangnya kesehatan anak-anak di desa. Rendahnya kesehatannya kan? Hubungkan nanti kenapa pendidikan yang kualitas pendidikan yang rendah dan kualitas kesehatan yang rendah ini kenapa bisa menjadi salah satu permasalahan pembangunan ekonomi. Yang lain cari faktornya, biar cepat kita. Aman kelompok 1? Aman. Menurut kelompok Anda, mengapa inflasi menjadi salah satu permasalahan pembangunan ekonomi di Vietnam? Karena inflasi itu membuat pendapatan seseorang hanya fokus untuk membeli barang kebutuhan rumah tangga aja, bukan ini benar-benar. Bagaimana? Kalau tingkat inflasinya tinggi, Maka kebutuhan rumah tangga itu hanya sedikit yang bisa digunakan, terpenuhi. Baru dan kebutuhan lainnya tidak terpenuhi karena sebab hanya memfokuskan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari aja. Berarti nanti bisa menyebabkan Pengangguran, kemiskinan. kemiskinan dan Bisa nggak masyarakat hidup sejahtera itu kalau kita nggak bisa memenuhi kebutuhan kita? Nah, berarti kesejahteraan yang dapatkan oleh seseorang tersebut tidak terpenuhi dengan layak. layak. Kelompok 3 kok 3 aja orangnya? Kelompok 3 kenapa? Oh, kameramen. Satu lagi? Tapi masuk di sini si Pina. Suara kelompok 4, nak. Volumenya soal apanya? Kurangin. Jalan. Jadi kalau kita menjelaskan kenapa pendidikan sama kesehatan itu Gabungkan aja biar cepat. permasalahan, maksudnya Jangan dipisahkan. kenapa kesehatan itu jadi menurun ke apa gitu. Iya.
Oh, penyebabnya, faktor penyebabnya. Enggak, Bu. Ini kan Ibu permasalahan pembangunan Ibu. Bisa dibuat Misalkan Ibu antara kesehatan dan pendidikan. Nah, ya pisahkan aja. Permasalahan ekonomi. Bagaimana Ibu kalau salah satu pendidikan rendah pendidikan berarti sendiri salah satu Ada mengurangi Mengurangi taraf hidup. di taraf pendidikan Ibu. Taraf hidup. Sekali bikin abokannya. itu mereka Salah satu permasalahan ekonomi. Seperti tingkat kesehatan, kurang di tingkat kesehatan sehingga terkendala permasalahan pembangunan ekonomi karena kalau umpamanya kita tidak sehat tidak bisa tidak bisa pendidikan dari kesehatan. karena pendidikan pendidikan yang penting ada seluruh masalah pembangunan ekonomi itu masih sekolah karena tingkat pendidikannya semua so ini anda ya merah TSB anda mungkin saya ini ada sedisi di sekolah karena pendidikan yang tidak merata tidak dan Kenapa tidak merata? Karena fasilitas sekolah hanya difokuskan kepada pada pusat-pusat aja. Sementara yang terpencil di pedesaan-pedesaan yang jauh dari perkotaan selalu tertinggal ya kan, kurang diperhatikan. Apa yang kau lihat itu? Apanya? Urbanisasi. Apa urbanisasi? Pembangunan pepohonan di Urbanisasi, perpindahan penduduk itu kalau urbanisasi. Penebangan liar. enggak ibu ada bahasa reboisasi. Bahasa apanya? Apa sih penanaman pohon kembali? Ya itu aja. Oh, ini cara mengatasinya. Faktor terjadi Tidak adanya reboisasi. Apa tuh? kebakaran hutan. Menurut kalian itu kebakaran hutan itu disengaja atau tidak? Nah, jelaskan menurut kalian kenapa. Ya, sebagian. Tapi kalau rata-rata kebanyakan itu disengaja.
Pergantian lahan. Iya, pergantian. Ini nggak usah kalian cari salah satu semua penyebabnya. Nah, ini adalah sebagai gambaran aja. Ini kan contohnya kerusakan lingkungan, kerusakan sumber daya alam. Nggak usah dicari penyebabnya. Semuanya nggak usah dicari. Salah satu aja di situ cari penyebabnya. Salah satunya aja. Mana yang menurut Anda lebih mudah kalian kuasai? Nanti pas presentasinya biar nggak terlalu panjang sama kalian pas presentasi. Menjelaskan kalian paham itu. Kayak mana kelompok 4? Terus sampai mana? Terus sampai mana, Nak? Terakhir. Udah siap berarti? Kelompok 1 udah siap? Berarti yang masih jauh kelompok 3 sama 4, 4 sama 5. Udah siap? Apa aja faktor penyebabnya? Apa? Akarnya itu tetap beritu loh. Enggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Apa yang kalian tanyakan? Longsor ibu. Longsor. Ikutin logika kita. Enggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Iya kan curah iya. Katanya kan curah hujan. Curah hujan. Itu kan karena nggak ada pohon. Akar pohon itu yang rentan. Apa yang terjadi longsor? Udah. Apa yang kedua? Ini masih banyak berapa ini? Terserah kalian. 2 pun nggak apa-apa, biar singkat. Salah satu faktor kemiskinan juga bisa. Mereka Kurangnya biaya, kurangnya biaya dan dana. Kurangnya dana untuk apa? dirubah, nggak ada biayanya. Jadi nggak berubah. Kemiskinan karena adanya kemiskinan. Kalau kita miskin kan kita mau berobat, kita mau sekolah kan ada halangan. Akibat kemiskinan yang mengakibatkan sehat atau bersih. Pemukiman.
Aman. Allah karena kemiskinan juga pendidikan makan di sini. Allah. Daripada itu aja. Daripada sekolah nggak ada anunya. Halo, sama kerja. Banyak lagi nak. Cara mengatasinya aja lah, masuk ke situ aja. Satu penyebab pendidikan fasilitas. Tidak adanya fasilitas yang memadai. Tidak adanya fasilitas yang memadai. Baru dong, baru adanya kemiskinan. Di daerah-daerah yang tinggal itu. Udah siap? Berapa lagi? Terakhir. Supaya membebaskan hewan-hewan di kebun binatang. Apa rebasasi? Reboisasi. Oh, reboisasi. Ganti pulpennya. Sekolah gratis jadi sampai SMP gratis TTS semua anak SMP gratis SD SMP. Coba Anda lulusan SD SMP, bisa nggak Anda nanti mencari pekerjaan? yang di SMA yang bukan yang SPP aja ada nih tapi nggak bayar. Iya Bu, kalau nggak mampu Bu. Kita mencari pekerjaan yang layak lagi. Kalau kita udah nggak mampu mencari pekerjaan, apa yang diakibatkannya? Pengangguran. Kalau ada pengangguran, menyebabkan kemiskinan. Kalau ada kemiskinan, kriminalitas. Bisa nggak kayak dalam satu pembangunan ekonomi itu ada permasalahan? Ada kan? Udah siap? Udah siap nak? Kelompok 1 udah siap? 2, 3, 4. Belum? 5 udah kan? Tinggal kelompok 5, ayo. Suaranya ya nak? Udah belum kelompok 5, 4? Udah?
Yahya itu kan? Kau Yahya kan? Yahya kan? Iya Bu. Si orang gitu ya. Iya. Oke udah. Siapa yang presentasi pertama? Siapa? Yang bagian kemiskinan siapa? Oke silakan yang bagian kemiskinan. Yang lain dengarkan ya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kemiskinan. Soal yang pertama yaitu amatilah gambar di atas. Kami sudah mengamati gambar di atas. Yang kedua, uraikan apa yang telah amati pada gambar tersebut. Jawabannya, terdapat keluarga yang perekonomiannya sangat minim sehingga memilih tinggal di daerah yang kumuh di lingkungan tempat sampah. Soal yang ketiga, uraikan menurut kelompok Anda mengapa kemiskinan dapat menjadi salah satu permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Jawabannya ada dua, yaitu yang pertama disebabkan oleh tidak meratanya distribusi pendapatan masing-masing daerah sehingga menghambat. Yang kedua terjadi karena kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil pembangunan. Yang keempat, analisa terhadap faktor penyebab terjadinya kemiskinan. Faktor terjadinya yaitu upah minimum yang tidak memadai, taraf hidup masyarakat yang buruk, dan meningkatnya angka pengangguran setiap tahun tanpa adanya tambahan kesempatan kerja. Yang pertanyaan yang kelima, berikanlah solusi terkait dalam mengatasi kemiskinan sehingga pembangunan ekonomi di negara berkembang dapat berjalan. Yang pertama, mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia dengan sebaik mungkin. Yang kedua, membuka peluang investasi. Yang ketiga, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, meningkatkan mutu sumber daya manusia. Contohnya di negara Indonesia, solusi dari kemiskinan yaitu diberi dari pemerintah. Yang pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan. Yang kedua, membantu dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Oke udah selesai? Oke tutuplah. Kemudian hasil presentasi kami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke kelompok 2. Bagian apa kelompok 2? Ini kelompok 2 kan? Yang bagian pengangguran siapa? Oke silakan yang bagian penganggurannya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama, uraikan apa yang Anda telah amati pada gambar tersebut. Gambar tersebut berupa banyaknya sumber daya manusia yang tidak memiliki pekerjaan, dan di gambar tersebut mereka saling berebut lowongan pekerjaan. Yang kedua, menurut kelompok kami, pengangguran dapat menjadi salah satu permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang karena tingginya tingkat pengangguran menyebabkan banyaknya masyarakat tidak memiliki sumber pendapatan, sehingga hal tersebut menyebabkan masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak sehingga dalam jangka panjang dapat menyebabkan kemiskinan.
Upayanya berupa penyelenggaraan bursa pasar kerja atau informasi kepada masyarakat tentang lowongan kerja. Yang kedua, meningkatkan keterampilan tenaga kerja atau skill melalui pelatihan. Yang ketiga, meningkatkan mutu pendidikan. Yang keempat, mendirikan pusat-pusat atau lembaga latihan kerja. Yang kelima, meningkatkan transmigrasi agar tidak terjadi kepadatan penduduk di suatu kota. Yang keenam, memperluas lapangan pekerjaan, dan yang terakhir, membuka proyek umum oleh pemerintah. Terima kasih. Bagian tingkat inflasi yang tinggi siapa? Kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kami berjudul tingkat inflasi yang tinggi. Nomor 1, amati gambar di atas. Kami sudah mengamati gambar tersebut. Kedua, uraikan apa yang telah Anda amati pada gambar tersebut. Menurut kami, inflasi merupakan harga barang secara umum yang berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Di dalam gambar tersebut, menurut kami pada tahun 2000 dengan uang Rp100.000 kita bisa membeli kebutuhan atau barang dengan banyak disebabkan harga yang belum begitu tinggi. Tetapi pada tahun 2021 dengan uang Rp100.000 kita hanya bisa membeli beberapa barang saja disebabkan harga yang begitu tinggi. Nomor 3, uraikan menurut kelompok Anda mengapa inflasi dapat menjadi salah satu permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Menurut kami, karena inflasi bisa menyebabkan kebutuhan seseorang tidak terpenuhi dengan layak. Sebab jika inflasi terus-menerus, maka penduduk akan sulit untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, kebutuhan pendidikan, dan kebutuhan papan dan sandang, dan bisa membuat kemiskinan terjadi dan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan penduduk akan menjadi rendah. Keempat, analisis apa saja faktor penyebab terjadinya inflasi. Faktor penyebab terjadinya inflasi yaitu tingginya permintaan atas barang dan jasa, meningkatnya biaya produksi atau cost plus inflation, dan banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kelima, berikanlah solusi terkait dalam mengatasi inflasi sehingga pembangunan ekonomi di negara berkembang dapat berjalan. Cara mengatasi inflasi menurut kami, pemerintah bisa meningkatkan laju dari inflasi dengan melakukan beberapa cara, yaitu 1. Kebijakan fiskal. Berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran dari anggaran pemerintah, diantaranya dengan meningkatkan tarif pajak, mengurangi pengeluaran dari pemerintah, dan melakukan pinjaman. Kedua, kebijakan moneter. Dilakukan dengan menambah ataupun mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Ketiga, kebijakan non-fiskal dan non-moneter. Dilakukan dengan 5 cara, yaitu menambah hasil produksi, mempermudah masuknya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat, menetapkan harga maksimum, dan pengawasan distribusi barang. Sekian dari kelompok saya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan keempat siapa itu? Nomor keempatnya? Oke, silakan. Kelompok 4 juga? Oke, silakan. Siapa yang maju? Anggina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 4 ingin membacakan hasil diskusi kami tentang kualitas kesehatan dan pendidikan yang rendah. 1. Amatilah gambar di atas. Kami sudah mengamati gambar tersebut. 2. Uraikan apa yang telah kalian amati pada gambar tersebut. Gambar pertama tentang pendidikan, tingkat pendidikan yang rendah serta fasilitas sekolah yang kurang memadai. 2. Gambar kesehatan, kualitas kesehatan yang rendah serta tidak merata di daerah-daerah terpencil dan sulitnya menjangkau akses kesehatan. 3. Uraikan menurut kelompok Anda mengapa kualitas kesehatan dan pendidikan yang rendah dapat menjadi salah satu permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Karena tingkat pendidikan yang tidak merata dan rendah mengakibatkan permasalahan pembangunan ekonomi karena fasilitas pendidikan hanya difokuskan pada pusat-pusat kota sehingga mengakibatkan daerah-daerah terpencil tertinggal. Tingkat kesehatan, karena kesehatan memengaruhi taraf hidup manusia untuk menjalankan pembangunan ekonomi. Jika taraf hidup manusia menurun, maka pembangunan ekonomi akan terganggu. 4. Analisislah apa saja faktor penyebab
kualitas kesehatan dan pendidikan yang rendah. Faktor penyebab kesehatan yang pertama, kurangnya perlengkapan dan peralatan alat medis karena adanya kemiskinan, permukiman yang kumuh serta tidak sehat. Faktor penyebab pendidikan, tingkat tidak adanya fasilitas yang memadai, masih banyak daerah-daerah terpencil yang tertinggal, tingkat pendidikan yang rendah yang membuat sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan sehingga mengakibatkan terjadi pengangguran dan kemiskinan. Berikanlah solusi terkait dalam mengatasi kualitas kesehatan dan pendidikan yang rendah sehingga pembangunan ekonomi di negara berkembang dapat berjalan. Pemerintah seharusnya juga lebih memperhatikan daerah-daerah terpencil, tidak hanya fokus kepada pusat kota. Dengan peningkatan kualitas kesehatan, dengan penyediaan sarana kesehatan, perbaikan gizi dan pemberian jaminan kesehatan. Pemerintah juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan mutu pendidikan formal dan non-formal seperti wajib belajar 12 tahun. Sekian, terima kasih. Jawaban yang luar biasa ya. Oke, kelompok 5 terakhir. Silakan. Berarti kalian membahas mengenai kerusakan sumber daya alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kerusakan sumber daya alam. 1. Amatilah gambar di atas. Di sini kami telah mengamati gambar di atas. 2. Uraikan apa yang telah amati pada gambar tersebut. Yaitu gambar ke-1, pabrik yang menyebabkan polusi udara. Gambar kedua, tanah longsor yang menyebabkan rusaknya permukiman masyarakat. Gambar ketiga, kebakaran hutan yang dapat menyebabkan kabut asap dan polusi udara. 3. Uraikan menurut kelompok Anda mengapa kerusakan sumber daya alam dapat menjadi salah satu permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Karena sumber daya alam adalah salah satu faktor pendorong pembangunan ekonomi di sebuah negara berkembang, dan apabila sumber daya alam rusak akan menyebabkan terganggunya pembangunan ekonomi di sebuah negara berkembang tersebut. 4. Analisislah apa saja faktor penyebab terjadinya kerusakan sumber daya alam, yaitu semakin padatnya penduduk dan meningkatnya angka kelahiran penduduk yang menyebabkan semakin banyaknya permintaan pasar dan konsumen, sehingga banyaknya pembangunan pabrik untuk memenuhi permintaan masyarakat tersebut yang menyebabkan meningkatnya polusi udara, penebangan hutan sembarangan, tidak adanya penanaman pohon kembali atau reboisasi, pergantian lahan, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sumber daya alam terhadap kehidupan sehari-hari. 5. Berikanlah solusi terkait dalam mengatasi kerusakan sumber daya alam sehingga pembangunan ekonomi di negara berkembang dapat berjalan, yaitu 1. Reboisasi. 2. Peduli terhadap lingkungan sekitar, meningkatkan kesadaran akan pentingnya sumber daya alam. Pemerintah harus meningkatkan dan menegaskan sanksi untuk orang-orang yang melakukan penebangan pohon secara liar. Pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan kelestarian lingkungan, dan masyarakat dapat mencari sumber daya alam alternatif untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Terima kasih. Oke, luar biasa ya. Dari semua kelompok yang telah tampil, Ibu lihat dari hasil diskusi kalian, itu semuanya bagus-bagus nak. Luar biasa, itu berdasarkan pemikiran Anda, tidak berdasarkan dari handphone. Oke ya kan? Oke, luar biasa sekali. Oke, silakan bentuk kelompoknya seperti semula. Kembali ke tempat seperti biasa nak. Diangkat ya, jangan digeser. Diangkat nak, diangkat. Udah? Oke, silakan LKPD-nya dikumpul ya, nak.
LKPD-nya dikumpul. Oke, udah. Aman? Oke, silakan. Sebelum menutup kegiatan kita ini, siapa yang dapat memberikan kesimpulannya, Nak? Oke, silakan Silvi. Dengan berlangsungnya kegiatan pembelajaran pada kali ini, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa dalam proses pembangunan ekonomi tidak bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Ada beberapa permasalahan yang dapat menjadi stagnasi pembangunan ekonomi. Salah satu diantaranya adalah 1. Kemiskinan, 2. Pengangguran, 3. Tingkat inflasi yang tinggi, 4. Rendahnya kualitas kesehatan dan pendidikan, 5. Terjadinya kerusakan sumber daya alam. Oke. Jadi melalui kegiatan pembelajaran ini kita dapat mengetahui apa saja permasalahan pembangunan ekonomi itu, Nak. Permasalahan pembangunan ekonomi diantaranya apa aja? Pengangguran, kemiskinan. Oke, itu ada yang kurang paham? Ada yang kurang paham mengenai permasalahan itu? Oke, tidak ada. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang telah mampu memahami pelajaran ini, ya, Nak. Sebelumnya silahkan kita masuk ke sesi lagi. Masih ada nggak nanti yang salah dalam mengerjakan ini? Hidupkan dulu apanya? Speakernya. Ini. Itu tuh, yang dekat lampu. Ya. My email. Silakan. Silakan itu. Oke, soal kedua. Silakan duduk, silakan duduk. Ayo siapa? Ke siapa? Ayo siapa? Apa? Oke, berarti 2 salah, 2 benar. Luar biasa. Oke, untuk
memperdalam materinya lagi nak, silakan kalian kerjakan, nanti buka di GCR. Ada nanti di situ Ibu bagikan soal di GCR ya. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran kita ini, marilah kita mengucapkan Alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini adalah bermanfaat bagi Anda dan bisa Anda kembangkan atau ajarkan kepada generasi-generasi yang akan datang nak. Oke, Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah. LKPD-nya dikumpulkan? Oke.